Satu cerita yaitu ketika saya pergi Hongfa sama Linin Sangse, ada orang tanya ya. Ada orang tanya, dia ini termasuk cucu. Nah, dia punya kakek ya. Dia punya cucu cerita ya. Cerita kakeknya ini dia cerita sama Linin Sangse, ada solusi tidak? Maksudnya cari solusinya bagaimana dengan kasus yang dia hadapi. Nah, kita punya, saya tidak mau sebut namanya di mana, tidak perlu disebut. Nanti Anda tebak-tebak orangnya ya. Saya cerita aja. Dia cerita sama Lin Sangse, dia punya kakek. Dia bilang ya, kakeknya meninggal. Dia cerita soal kuburan, soal feng shui kuburan. Begini-begini cerita di kuburan punya feng shui. Ada retaklah bagian manalah, bagian mananya waktu itu ya. Saya ingat Lin Sangse bilang langsung, kalau bagian situ retak berarti di sebelah pihak kakek kamu dan keluarganya yang sebelah laki-laki ya. Jadi keturunan laki-laki pasti ada masalah. Yang kita punya umat ini langsung bilang, benar, tepat 100% Sangse. Memang Sangse ahli nujum katanya. Banyak orang bilang Sangse ahli nujum. Sangse bukan ahli nujum, tapi berdasarkan Secun punya ajaran. Nah, jadi Lin Sangse bilang pasti keturunan dari sebelah laki-lakinya semuanya ada masalah. Dia langsung cerita, betul dia bilang. Kakeknya punya keturunan ya, dia punya anak laki-laki semua, pokoknya di sebelah kakeknya itu yang laki-laki semuanya masalah punya. Dan lebih mengerikan apa? Setiap 6 tahun dia bilang pasti hilang keluarga itu keturunan laki-lakinya. Mati satu dia bilang. Sekarang ada tersisa. Belum mati tapi setengah mati. Artinya apa? Tiba-tiba kena stroke Orangnya sehat tiba-tiba kena stroke. Dia cerita yang mati mengenaskan bagaimana sebelah pihak laki-laki itu matinya apa? Matinya tahu mati karena dia suka minum, dimasukin obat oleh teman-temannya di dalam minuman sehingga dia OD. Sudah OD mati bukan di tempat, mati ketika mau pulang ke rumah, bawa motor masuk got. 5 jam di dalam got baru ketahuan mati oleh keluarga. Mati mengenaskan. Nah, waktu itu kami cerita sama dia, oh ini kalau di dalam sutra Yausefo ya, cerita itu mati mengenaskan. Nah, itu tidak bisa cau tua, terus terang aja ya. Dia pasti masuk di bawah punya. Ada lagi yang mati apa? Mati tenggelam. Mati tenggelam satu keluarga. Wah. Ini dia cerita demikian, bagaimana caranya Sangse. Dia takut apa? Dia takut keturunan dia juga ada yang cucu laki-laki ya. Kakak-kakaknya dia takut Jadi gimana solusinya? Sangse langsung bilang, solusinya ndak ada cara lain. Pai Liang Huang Pao Chan. Terkejut dia. Pai Liang Huang Pao Chan maksudnya apa Sangse? Kamu yang sponsor utamanya. Bukan ikut sponsor, tapi kamu yang mensponsori upacara itu yang utamanya. Itu kuncinya. Pai Liang Hong Pao Chan. Waktu itu Sangse cerita, saya ada tambahkan cerita itu di sana sama umat itu. Saya bilang ketika dulu saya pernah dengar ada seorang Sangse di Amerika cerita, ada umat juga yang kesulitan sekali. Dia konsultasi sama Secun. Secun mohon petunjuk dari Yao Tzu Ching. Hitung-hitung Sinmu bilang, kasih tahu umat ini tidak ada solusi lain kecuali dia jadi donatur utama untuk Pai Liang Huang Pao Chan. Umat ini terkejut, apa separah itu harus Pai Liang Huang Pao Chan. Sun bilang, itu Fopusa yang kasih tahu saya. Artinya apa? Ya tadi Sang Selienin bilang, kalau karma itu mau dikikis tuh butuh suatu kekuatan yang besar. Bukan hanya kekuatan Sangse sendiri, tapi kekuatan para Buddha, Bodhisattva dan kekuatan apa? Sekali lagi, kekuatan jagat raya. Sebenarnya ketika kita Liang Huang Pao Chan itu, kita baca kitab pertobatan itu dikumandangkan, kita lafalkan, itu jagat raya ini bergetar. Ya, apalagi ketika di depan itu kita baca Kongwen. Kongwen itu artinya apa? Dengarkan dengan saksama kalau dalam bahasa Indonesia. Kong, kita selalu tarik kan? Wen. Dengarkan dengan seksama, artinya apa? Mendengar itu bukan kamu yang hadir yang mendengar, tapi semua makhluk yang tidak terlihat mata kita, termasuk dewa pun ikut harus mendengar.
termasuk Dewa Naga yang paling suka mendengar Paichan. Kenapa? Kamu tahu Dewa Naga datang dari mana? Yang bisa lahir jadi naga itu adalah semuanya dari alam manusia. Khususnya kepalanya botak-botak waktu hidup. Pakai jubah biksu. Bukan siangpen ya, kepalanya botak. Ya, bukan berarti orang yang botak nanti meninggal jadi naga. Tapi naga itu biasanya kebanyakan lahir dari para biksu-biksu sangha. Biksu-biksuni sangha yang tidak baik-baik melatih diri dan tidak baik-baik menyebarkan dharma. Nah, jadi saya kasih tahu Sesyum Suci ya. Bukan berarti kita yang tidak baik-baik menyebarkan dharma nanti jadi naga, bukan. Tapi lebih banyak kita para sangha. Kenapa? Para sangha itu tugasnya menyebarkan dharma dan memberkahi umat-umat. Makanya para sangha jubahnya ada, jubah kasaya itu jubah kotak-kotak itu namanya jubah ladang pahala. Jadi semakin banyak biksu itu menerima kongyang dari orang, semakin berat tugas dia. Ya, bukan berarti biksunya yang tidak kongyang tidak berat tugasnya. Juga berat, tidak kongyang berarti kau punya fupau kurang. Makanya Sucun bilang kita jadi acarya ya. Kita jadi acarya di Chen Focong, itu harus ada dua hal, fu hui suang xiu. Fu hui yao jizu. Sucun bilang, fu fen dan ci hui yao jizu. Ya, kalau banyak fu fen aja, ci hui-nya kurang juga tidak bisa. Ci hui-nya tinggi, fu fen-nya kurang juga tidak bisa. Makanya Chen Focong Sucun bilang, xiu-nya harus fu hui suang xiu. Ya, Paichan juga mengajarkan kita untuk fu hui suang xiu. Nah, termasuk tadi Lien Sangse bilang kongyang ya. Ketika kita kongyang dalam Paichan itu sebenarnya bukan hanya kongyang duit. Apalagi Sesyum Suci sudah keluar duit, keluar tenaga. Sudah itu keluar apa? Keluar waktu, ikut Sancia Paichan, ikut pai, ikut baca. Anda sebenarnya kongyang satu lagi, kongyang fa. Kongyang dharma. Ya. Nah, itu sangat penting sekali.